kita mau melakukan perjalanan jauh sekali. Kita ke tanah Kanaan. Nah, di sini Laosu mau memperkenalkan asisten Laosu namanya Cevara yang akan membantu Laosu selama perjalanan ke Kanaan. Halo semuanya, namaku Cece Farah. Aku siap membantu Laosu Erna. Kamu sudah siap, Farah? Siap, Laosu. Oke, pokoknya kamu belajar, lihat, dan ikuti Laosu. Karena kamu kan masih kecil. Oh iya, siap Laosu. Oke. Loh Farah, kamu kok ikut bersin? Nggak usah diikutin. Oh iya Laosu, sorry. Tadi kan Laosu bilangnya suruh ikutin. Jadi pas Laosu bersin, Farah ikutin juga deh. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai perjalanan ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yang di rumah juga ikut ya sama Laosu Erna. Berdoa karena kita mau berpetualangan bersama Cevara. Kamu ikut juga loh berdoa. Oke Laosu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya Tuhan yang masih kecil ini untuk belajar mentaati firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Amin. Farah, kamu tahu kita ini sekarang mau kemana? Tadi kalau Laosu Erna nggak salah bilang, Laosu Erna katanya mau ke Kanaan ya kita Laosu? Bener sekali. Nah, kamu seneng nggak kalau kita mau ke Kanaan? Memangnya Kanaan itu tempat seperti apa Laosu? Apa banyak toko mainan seperti di Pakuan Mall? Loh, bukan. Di sana di Kanaan itu nggak ada toko mainan. Tapi di sana itu tanahnya subur, banyak makanan enak. Pokoknya kita tidak akan lapar di sana. Wah, kalau gitu Farah juga mau Laosu ke tanah Kanaan. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana? Senang juga nggak ya kalau bisa ke tanah Kanaan? Seneng dong, Ce. Laosu juga senang kalau kita bisa ke Kanaan. Selain di sana banyak makanan enak, saya juga senang kalau Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Pasti kita di sana dengan selamat. Oh iya Laosu. Kalau Tuhan berserta kita pasti bisa sampai dengan selamat ya Laosu ya. Iya, nah makanya Laosu mau ajak Cevara dan adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu Saya Bergirang. Ah ya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Adik-adik, gimana kalau kita sekarang gantian Laosu ngomong-ngomongnya? Oke. Kalau misalnya adik-adik yang tanya ya, nanti Ya. Laosu sama Cece Farah yang jawab. Iya. Oke. Kita mulai ya, siap-siap ya. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, sebab saya anak Tuhan. Sama-sama. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa.
Lause, kita kok gak sampai-sampai ya Lause? Sabar Farah, kita harus hati-hati. Kita tunggu kabar dari 12 pengintai Israel untuk melihat keadaan di Kanaan itu seperti apa. Oke Lause. Wah, gawat. Orang-orang di Kanaan ini besar-besar badannya. Kalau kita masuk ke sana, pasti kalah kita. Ya betul. Percuma kita ke sana. Banyak makanan enak sih. Tapi kalau kita masuk ke sana, bukannya bisa makan enak, malah kita yang dimakan sama orang-orang besar itu. Wah, berarti apa kita bisa masuk ya? Jangan khawatir. Tuhan sudah berjanji kalau akan memberikan tanah ini menjadi milik kita. Jadi Tuhan pasti akan menyertai kita. Tapi kalau kita kalah bagaimana? Jangan takut. Tuhan sendiri yang berjanji akan membantu kita. Jadi kita pasti bisa masuk ke sana. Jadi bagaimana Lause? Kita pulang aja ya? Jangan Farah. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan kita. Tapi mana bisa menang Lause? Katanya di sana orangnya besar-besar. Gak jadi makan enak dong kita. Gimana adik-adik di rumah? Pasti pingin juga pulang kan kalau jadi Lause sama Cece Farah. Tuh adik-adik juga setuju kita melanjutkan perjalanan. Jangan lupa Farah, kita ini pahlawan kecilnya Allah. Kalau dia beserta kita, pasti dia membantu kita dan kita bisa masuk ke Kanaan. Nah, ada satu lagu yang judulnya Aku Pahlawan Kecil. Farah, bisa nggak? Kok nggak pernah denger ya Lause lagunya? Nah, yuk. Lause ajari, kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah juga ya. Oke Lause. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik kita lanjutkan nyanyi Aku Pahlawan Kecil ya. Oke. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Nah, sekarang gantian ya Farah. Kamu yang mimpin perjalanan ini. Karena Lause sudah tua, capek. Kamu yang masih muda yang harus menggantikan Lause. Jangan Lause. Kenapa? Farah pasti nggak bisa. Kan selama ini Farah ini cuma asistennya Lause, cuma bantu-bantu aja. Nanti kalau Farah yang mimpin, jangan-jangan kita nggak sampai Kanaan Lause.
percaya sama Tuhan, Farah. Kalau kamu pasti bisa. Sama seperti Joshua yang juga sudah menggantikan Musa. Kamu juga pasti bisa. Kan selama ini kamu yang sudah melihat dan membantu Lause. Nah, ada satu lagu yang bisa membantu kamu supaya bisa berani. Judulnya Bersama Tuhan Aku Bisa. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk adik-adik di rumah juga ya. Oke, Lause. Oke. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, Lause. Sekarang Farah mau mencoba untuk memimpin perjalanan kita ke Kanaan. Farah mau belajar untuk kuat dan teguh seperti Yosua. Farah juga mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Nah, gitu dong. Sekarang ayo kita melanjutkan perjalanan kita ke Kanaan. Oke, Lause. Ayo. Let's go. Halo adik-adik yang ada di rumah, sudah siap nggak dengerin firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita kenalan dulu ya. Kayaknya pada banyak nih yang belum kenal Lause. Nama Lause adalah Lause Lingke. Nah, hari ini kita akan secara khusus belajar mengenal seorang bapak yang ada di Alkitab. Namanya Bapak Yosua. Nah, sebelum kita kenalan nih sama Bapak Yosua, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan mengenai Bapak Yosua. Kami mau belajar bagaimana Tuhan sudah memimpin Bapak Yosua menjadi seorang pemimpin yang hebat. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Dan tolong Lause Lingke supaya boleh menyampaikannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak ya siapa Bapak Yosua itu? Hah? Ada yang angkat tangan ya? Siapa ayo? Ada yang tahu rupanya. Yosua ini seorang bangsa Israel. Betul. Terus apalagi ayo yang adik-adik tahu tentang Bapak Yosua. Tadi kan itu Cevara sama Lesu Erna sudah kasih clue-nya sedikit-sedikit kan? Ayo. Iya, Bapak Yosua ini salah satu dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah. Nah, selain dia seorang pengintai, ternyata Bapak Yosua ini adalah asisten Musa. Nah, apa sih asisten itu? Jadi Bapak Yosua ini mengikuti kemana aja Musa pergi. Nah, Yosua melihat nih apa yang Musa lakukan. Seringkali bantuin Musa juga. Makanya dibilang Bapak Yosua adalah asisten Musa. Nah, selain asisten Musa, Yosua ini juga dipilih Allah untuk menggantikan Bapak Musa. Dia ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Wah, masuk tanah Kanaan, pimpin orang banyak loh. Bangsa yang diajak itu bukan cuma 1 orang, 2 orang, enggak. Tapi banyak sekali orangnya. Mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Belum lagi nih, di tanah Kanaan itu penuh dengan orang yang tinggi besar, ya. Mereka sudah ada di sana. Jadi mereka harus apa? Kalau mau masuk, mereka harus perang. Perang lawan bangsa-bangsa lain yang tinggal di daerah Kanaan. Tugasnya nggak mudah loh adik-adik. Karena itu Bapak Yosua merasa nggak mampu, dia merasa takut. Nggak bisa. Jangan aku, orang lain aja. Tapi Allah mengerti isi hati Yosua. Karena itu Allah berbicara kepada Yosua. Katanya, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. nah Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti Allah mengerti bahwa Yosua itu dia takut. Dia bimbang. Dia ragu-ragu, nggak bisa. Bisa nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa. Nanti kalau tengah jalan nggak bisa gimana? Masa pulang lagi? Terus gimana? Ada banyak keraguan. Yosua juga merasa dirinya kecil, lemah. Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Tapi ini nih satu kunci yang Bapak Yosua punya. Yosua ini percaya bahwa Allah tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Yosua juga seorang yang taat kepada perintah Allah. Kalau Tuhan sudah memberikan perintah, dia ikuti perintahnya satu. Dia juga percaya, mungkin dia ada keraguan dalam hati ya, bagaimana caranya. Tapi Yosua percaya, kalau Allah sudah menjanjikan, maka apapun yang dijanjikan Allah pasti dikenapi. Oleh karena itu, Allah memberkati Yosua. Nah, singkat cerita, akhirnya Yosua ini bisa membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dan bahkan Yosua berhasil membawa bangsa Israel merebut kota Yeriko. Kota dengan benteng yang kuat sekali. Nah, adik-adik tahu nggak gimana caranya Yosua masuk ke kota Yeriko? Ayo. Benar. Dari gambarnya sudah bisa ditebak ya. Tembok Yeriko itu runtuh. Tembok yang kuat itu loh. Temboknya kuat itu runtuh. Karena apa?
bangsa Israel mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Luar biasa ya. Pasti ini karena pimpinan Tuhan, karena penyertaan Allah kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Nah, setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka lihat, wah benar ya, seperti yang dijanjikan Tuhan loh. Tanahnya luas, banyak pohon-pohon, banyak madu, juga susu, tanah yang subur. Tapi Yosua masih harus berperang lawan bangsa-bangsa lain yang tinggal di sana. Belum selesai tugas Yosua. Nah, kali ini Yosua berperang melawan berapa? Berapa raja? 5 raja sekaligus. Lawan satu aja susah ya. Apalagi ini lawannya 5 raja sekaligus. Perang lawan 5 raja. Bagaimana bisa? Ayo kita belajar sama-sama bagaimana cara Yosua mengalahkan 5 raja. Nah, sekali lagi Tuhan berfirman kepada Yosua. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, ini cara Allah membantu bangsa Israel dan Yosua. Allah membuat musuhnya kacau ya. Kacau gimana loh, lari ke sana, lari ke sini musuhnya. Jadi 5 itu gak bersatu. 5 ini sibuk sendiri, lari ke sana, lari ke sini. Bahkan Allah melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Kena ke kepala, ada yang kena kemana. Aduh, heboh pokoknya ya. Nah, mereka terus berperang. Tapi harinya hampir gelap. Wah, Yosua pikir-pikir ya. Kalau nggak ada matahari, hari gelap nggak kelihatan. Yang musuh mana, yang teman mana nggak kelihatan. Terus gimana? Lalu Yosua pikir-pikir. Yosua ingat, Yosua punya penolong. Siapa? Allah. Lalu Yosua berdoa kepada Allah. Yosua mohon supaya matahari berhenti bergerak. Sehingga harinya siang terus, ada matahari. Jadi bangsa Israel kelihatan. Waktu perang bisa melihat musuh mereka. Wah, Tuhan dengar nggak ya? Dengar nggak? Tuhan mendengar doa Yosua, adik-adik. Sehingga Tuhan mengabulkan doa Yosua juga. Maka pada hari itu matahari dan bulan berhenti bergerak. Ya, matahari dan bulan berhenti bergerak. Sehingga harinya siang terus. Belum pernah ya hari seperti itu. Kalau sekarang contohnya kita nih bangun pagi kelihatan matahari, siang-siang matahari di atas. Nanti jam 6 sore mulai turun, mulai gelap. Ini enggak, sehari penuh ada matahari. Wah, luar biasa ya. Sungguh belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia sedemikian rupa. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tuhan sendiri yang membantu bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memimpin peperangan itu. Yosua sekarang berubah, adik-adik. Yosua yang dulunya seorang yang penakut, seorang yang ragu, bimbang, merasa dirinya kecil, lemah, gak bisa apa-apa. Sekarang dia menjadi seorang pemimpin yang kuat dan teguh.
oleh karena Allah beserta dengan dia. Dan Allah menolong Yosua kemanapun Yosua pergi. Yosua adalah orang yang percaya kepada Allah dan dia taat kepada pimpinan Allah. Nah, apa adik-adik di rumah ada yang seperti Yosua dulunya? Mungkin adik-adik merasa takut, tidak mampu, ragu-ragu. Sekolahnya lo susah, aku lo nggak ngerti, gurunya ngomong apa aku nggak ngerti. Bikinnya matematika susah sekali. Ya, adik-adik merasa nggak mampu. Percayalah, seperti Yosua yang disertai oleh Allah, Allah juga akan menyertaimu juga. Nah, jangan patah semangat ya. Kita harus terus semangat di dalam melakukan tugas kita. Kita hanya percaya dan taat. Kita tahu bahwa bersama Allah kita bisa. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami hari ini belajar satu cerita yaitu tentang Bapak Yosua. Kami ingin seperti Bapak Yosua yang kuat dan teguh oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua yang masih kecil dan lemah ini. Tapi kami percaya Tuhan yang bakal bantu kita, Tuhan yang terus bersama kita dan membuat kita berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa untuk minta tolong papa atau mama mencetak aktivitas hari ini. Nah, di aktivitas hari ini juga ada ayat hafalan yang bisa kalian warnai. Ayat hafalan ini diambil dari Joshua 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Sekali lagi ya. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1 verse 9. Nah, adik-adik ibadah kita sudah mau selesai nih. Nah, sebelum itu kita nyanyikan dulu ya lagu Mars Sekolah Minggu. Sampai di sini ibadah kita ya. Jangan lupa untuk kuat dan teguh seperti Joshua. Dan terus mengandalkan Tuhan. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online.